Buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di tahun yang Idul Fitri ini kita semua semakin diberkati dan juga trading kita semua semakin lancar. Oke? Ya, pada kesempatan hari ini gue akan membahas tentang satu hal yang berhubungan dengan psikologi trading untuk kita semua gitu ya. Yaitu tentang gimana caranya untuk mempertahankan balance atau equity kita gitu. Nah, kenapa gue bikin video seperti ini? Karena ini berangkat dari permasalahan atau problem dari teman-teman yang baru mulai trading forex, terus kesulitan ya untuk mempertahankan yang namanya equity atau balance ya, atau modal kita, alias mereka sering kena MC. Nah, dengan adanya video ini gue berharap tujuannya supaya teman-teman itu dalam trading bisa mengatur psikologis dan juga manajemen, karena di dua hal ini yang akan gue bahas di video ini yang nantinya tuh bertujuan ya teman-teman nggak kena MC lagi seperti itu ya. So kalau misalnya teman-teman mau belajar, terus tonton video ini ya. Gue akan bahas ini di layar depan, teman-teman kalian bisa lihat ya seperti ini. Oke. Sebelum gue mau bahas teman-teman ya ini ya, gue mau ingetin kalau misalnya kalian belum punya akun untuk trading forex, terus kalian pengen coba trading forex, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Link pendaftarannya ada di description di bawah gitu ya. Dan kenapa OctaFX? Karena OctaFX ini sudah berdiri dari tahun ya, gue sendiri sudah pakai, maksudnya dari tahun 2017 ya sampai sekarang, dan itu semua stabil sekali. Kalian mau di dalam news itu bisa open posisi ya, semuanya stabil, WD Depo juga oke ya, pokoknya enak ya. Terus banyak eventnya juga OctaFX, kalian bisa dapat hadiah-hadiah dari OctaFX. Jadi kalian bisa coba untuk daftar, linknya ada di description di bawah, tinggal ikutin aja pendaftarannya dan kalian bisa langsung trading di OctaFX dengan aman. Ya, langsung aja ke pembahasannya gimana caranya supaya tidak MC. Jadi di sini kuncinya adalah tidak MC ya. Margin call ini merupakan salah satu hal yang paling ditakuti sama trader gitu ya, dan penyebabnya itu bukan karena teknik teman-teman. Teknik itu pengaruh untuk margin call ini itu cuma 10% aja ya. Jadi yang paling besar itu pengaruhnya itu adalah psikologi yang pertama ya. Nanti gue jabarin apa aja gitu ya, dan juga MM ya. Dan X, gue kasih X MM gitu ya. Jadi ini adalah dua kolaborasi yang harus kalian matangin gitu ya. Yang pertama untuk dari psikologi ya, yang paling penting ya supaya kalian gak MC itu cuma satu teman-teman ya, kendalikan diri kalian, jangan maruk ya, jangan greedy, jangan pengen cepet-cepet kaya, jangan pengen buru-buru gitu ya. Jadi greed ya, ini yang paling menyebabkan MC ya, greed. Terus kemudian sabar ya, jadi harus patience ya. Di sini gua kasih atau sabar ya, kita harus sabar trading. Nah, banyak orang yang salah mengartikan tentang sabar ini ya, dalam artian gitu sabar itu saya mesti kayak gimana gitu, itu kan kata yang sangat-sangat abstrak gitu ya, tidak bisa dideskripsikan. Jadi saya sabar tuh patokannya seperti apa? Jadi gini, dalam trading itu memang kita tuh bisa dibilang adalah waiting game ya, atau bisa, ibaratnya permainan untuk menunggu gitu. Contohnya seperti ini yang paling simple, kalau misalnya kalian trading ya, tentu kan kalian sudah punya yang namanya sistem trading kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian nggak punya sistem trading, ya itu berarti ada yang salah dari trade kalian, dan itu pasti kalian akan kesulitan untuk mengukur hasil akhirnya. Jadi pastikan kalian punya sistem trading dulu. Banyak video-video di channel gua yang udah bahas tentang sistem trading, kalian tinggal ikutin aja. Ya, let's say kalian punya sistem trading A gitu ya, atau B gitu ya. Dan sistem trading itu pasti punya satu kondisi tertentu supaya kalian bisa entry. Nah, sabar di sini fungsinya adalah kalian tuh harus menunggu sampai harga itu memenuhi kondisi dari sistem trading kalian. Tapi kebanyakannya ya, yang pada prakteknya itu banyak kalian tuh gatel tangannya ya. Kalian karena lihat harga volatile sedikit gitu ya, geraknya kencang sedikit, kalian pengen masuk. Nah, itulah yang membuat akun kalian tuh tergerus pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu masuk karena greed atau karena FOMO, ya karena harga volatile terus kalian gatel tangannya pengen masuk, itu entry kalian tuh tidak berdasar ya. Kebanyakan tuh dasar itu hanya emosi saja, dan itu yang sangat berbahaya, karena kalau misalnya harganya bergerak berlawanan dengan apa yang kalian inginkan, itu kalian akan panik ya. Dan ketika kalian panik, kalian tidak bisa berpikir dan akhirnya malah membuat keputusan yang lebih sembrono lagi, yang menyebabkan akun kalian bisa-bisa langsung margin call ya. Jadi itu adalah satu hal yang mesti kalian perhatikan dari sisi psikologisnya gitu ya. Nah, terus kalau grid ini gimana? Kalau grid itu kalau misalnya masalah target ya teman-teman ya. Kita tahu ya, di dalam trading itu harus ada yang namanya stop loss dan juga TP. Ini nanti ada hubungannya dengan money management juga. Cuma gue bahas sedikit. Nah, yang namanya grid ini dia tidak mengenal yang namanya TP. Dia percaya bahwa harga itu akan terus bergerak ke satu titik tertentu. Nah, padahal TP itu taking profit itu peran yang paling penting ya kalau misalnya kalian pengen cuan atau profit ya. Kalau misalnya kalian tidak
kalian jago nih naro SL gitu, tapi naro TP, kalian jago entry-nya tapi kalian nggak jago exit-nya gitu ya, itu kalian tidak akan jadi duit gitu ya. Posisi kalian tuh hanya hanya sekedar bisa dibilang tuh imajinatif ya. Itu posisi kalian tuh atau profit kalian tuh belum liquid gitu, belum bisa di withdraw. Jadi belum jadi duit ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah jago untuk exit, kalian sudah tahu TP-nya di mana, itu kalian bisa langsung exit. Ya, jadi ingat kalau misalnya tidak mau MC, kunci utamanya di psikologis itu adalah dari greed. Kalian kendalikan diri kalian itu supaya nggak serakah gitu ya. Terus kalian harus sabar teman-teman, jangan buru-buru. Every day itu udah pasti ada opportunity di dalam market, apalagi di forex gitu ya. Kalian nggak perlu takut ketinggalan. Kalian kalau nggak percaya, kalian liatin aja tiap hari range pergerakan di XAU itu berapa sih per harinya? Pasti minimal tuh 100 pips gitu ya. Dan itu setiap hari terjadi. Jadi kalian tuh nggak perlu takut ketinggalan. Kalau misalnya hari ini miss, masih ada besok gitu ya. Toh kalau misalnya kalian trade itu cuman ngincernya wajar ya. Maksudnya sebulan itu paling cuma 10%. Itu udah kemungkinan besar tuh pasti bisa tercapai di dalam forex. Karena range-nya itu sudah terlalu berlebih dibandingkan target 10% per bulan itu gitu ya. Jadi kalian itu sabar aja ya. Dalam 1 kali trade atau 2 kali trade atau 3 kali trade itu mungkin 10% bisa langsung tercapai. Jadi kalian cukup jadi sniper, sabar. Yang penting kalian semuanya matang dipikirin ya dalam entry. Oke? Nah, ngomongin entry yang matang itu pasti nanti ada MM yang matang juga. Nah, di sini MM-nya seperti apa? Yang paling gampang MM yang pertama ya gue jelasin teman-teman ya, itu harus pikirin equity to lot ya, ratio. Oke, jadi ini adalah hal yang penting. Jadi perbandingan antara equity kalian dan lot yang kalian buka itu adalah satu hal atau satu money management yang paling penting di dalam forex ya. Misalnya equity kalian atau modal kalian itu adalah $100 gitu ya. Nah, kalian harus tentukan berapa lot ini ya, yang untuk $100 ini berapa lot yang ideal yang bisa kalian gunakan untuk aman. Kalau saya pribadi dari $100 maksimal itu 0,02 lot. Ini maksimal ya teman-teman ya. Max, ini gua kasih garis ya maxnya ya. Jadi kalau maksimal itu artinya kalian di bawah ini lebih bagus. Jadi kalau 0,01 itu lebih bagus gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya $1.000 ya otomatis tinggal dikaliin aja ya. Kalau $1.000 kan 10 kalinya, berarti 0,02 kalian 10 aja, kali 10 0,2 lot maksimal gitu ya. Ini yang paling penting pertama teman-teman ya. Ini yang paling penting pertama. Terus yang kedua ya, untuk mencegah yang namanya margin call atau MC ya. Di sini aja gue tulisnya ya teman-teman. Yang kedua itu adalah daily risk limit ya. Daily risk limit, DRL ya, daily risk limit. Itu kalian harus tentukan ya. Ini kalian harus tentukan mau berapa persen dari modal kalian. Misalnya dari modal kalian ini $1.000, kalian tentuin daily risk limit kalian itu misalnya cuma 5% per hari. Berarti satu hari maksimal tuh kalian cuma boleh loss sekitar $50 gitu ya, dari 1.000 gitu. Nah, ini yang kalian olah risknya ya. Nanti di posisinya, dari lotnya juga semua akan berpengaruh di sini juga. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu limit harian kalian itu cuma boleh $50 lossnya gitu ya, atau resiko kalian tuh bolehnya cuma $50, nanti malahan equity to lot ratio-nya akan bener sendiri gitu, akan ngikutin gitu loh. Ya bahkan malahan bisa lebih jauh lebih rendah daripada yang direkomendasikan seperti ini. Dan itu akan semakin bagus dan akan membuat akun kalian menjadi lebih aman. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah daily risk limit ini yang kalian harus tahu dulu, yang kalian harus tetapkan dalam trading itu. Kalian harus tetapkan, oke, risk limit gue per hari itu adalah 5%, atau risk limit gue per hari itu adalah 3%, risk limit gue per hari adalah 10%. Terserah kalian ya, kalian yang bisa mengukur kemampuan kalian masing-masing, karena risk limit itu berbeda-beda setiap orang tergantung kemampuan tradingnya itu sudah sampai mana gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu ada namanya risk per trade ya, RPT, risk per trade. Nah ini bedanya apa sama daily risk limit? Kalau daily risk limit kan total resiko kalian segini. Kalau risk per trade itu adalah total resiko kalian per trade-nya itu mau berapa. Biasanya itu range 1 sampai 2% aja gitu ya. Dan ini juga dari modal ya. Jadi kalau 1.000 ya berarti satu kali trade resikonya itu cuma $10 sampai $20. Kalau kalian mau bikin risk per trade-nya 5%, berarti ya kalian cuma ambil satu trade doang sehari gitu ya. Jadi itu yang bisa dibedain. Kalau misalnya kalian pengen ngambil 3 trade sehari gitu ya, ya udah kalian bisa bermain di 1,5% risk per trade-nya, karena daily risk limit kalian tuh 5% gitu ya.
Kalau kalian pengennya 2 kali, berarti daily risk per trade kalian 2,5% gitu ya, karena 2 kali trade kan berarti 5% kalau resikonya gitu. Kalau pengen 5 kali ya 1% gitu ya, karena 5 kali trade itu dari 1% itu adalah 5%. Daily risk limit kalian masih aman gitu. Nah, jadi risk per trade dan daily risk limit ini adalah 2 hal yang krusial yang pasti kalian harus terapkan ya. Kalau misalnya kalian sudah berhasil menerapkan ini semua teman-teman ya, dari sisi psikologis ini kalian sudah stabil, sudah dapat semuanya. Terus dari sisi money managementnya, equity to load ratio-nya sudah ngerti ya, terus daily risk limit juga sudah ditetapkan, risk per trade sudah ditetapkan. Gue jamin teman-teman, kalian itu akan jauh dari kata-kata MC ya. Kecuali kalian itu bukan yang nggak hoki ya. Kecuali kalian punya sistem tuh jelek banget gitu ya. Kalau misalnya kalian sistem tradingnya itu cuman 20% ya win rate-nya ya, itu mungkin kalian masih bisa MC. Tapi kalau kalian sudah sistem trading kalian itu win rate-nya sudah 50% lah atau mungkin 45% ya. Menurut gua ini dengan risk reward ratio yang bagus tentunya ya. Ini menurut gua nggak akan MC ya. Karena ini gua udah coba sendiri. Cara ini sudah gue pakai dari tahun 2018 sampai 2024 ya. Berarti itu udah berapa tahun tuh? Itu gue nggak pernah MC lagi teman-teman. Di dalam forex gue tidak pernah margin call sejak 2018 dengan pakai cara seperti ini. Walaupun itu di ini ya, di akun yang standar gue ya, bukan di akun yang yang full margin kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau full margin segala macam atau equity kalian mau jadi stop loss, ya itu beda cerita gitu. Di sini gue ngomongin kondisi yang standar, oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian, terutama buat teman-teman yang baru trading dan masih suka margin call. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kalian dan jadi solusi buat teman-teman semua. Ini aja ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah apa yang mau ditanyain. Siapa tahu gue bisa langsung bikinin videonya ya, seperti itu. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini, like video ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau kalian pengen kasih kritik, kalian jangan ragu-ragu untuk komen aja langsung di bawah. Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau belum punya broker, kalian bisa coba cek OctaFX, linknya di description di bawah ya. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.